Lo pernah mikir nggak gimana rasanya mulai dari nol beneran? Nggak punya apa-apa, cuma punya tekad sama rasa capek jadi penonton hidup orang lain yang udah jauh duluan. Gua pernah di titik itu, gaji kecil, utang numpuk, dan tiap akhir bulan rasanya kayak kehabisan napas. Tapi dari situ juga gua mulai sadar, yang bisa nyelamatin lo bukan gaji gede, tapi strategi hidup yang lo pegang teguh. Gua nggak langsung dapat 1 miliar dalam semalam, bro. Gua mulai dari receh, literally. Waktu itu gaji gua 2,5 juta. Tapi gua paksain sisihin 100.000 tiap minggu. Kecil banget. Tapi itu jadi awal perubahan besar. Karena yang bikin kaya bukan jumlah pertama yang lo tabung, tapi mental buat mulai. Lo harus punya kebiasaan dulu sebelum hasilnya kelihatan. Makanya video ini penting banget buat lo yang ngerasa stuck, karena gua bakal bongkar strategi yang beneran jalan dari 0 rupiah sampai tembus 1 miliar, bukan teori doang. Tapi sebelum lanjut, kalau lo ngerasa video kayak gini bisa bantu lo sadar dan berubah pelan-pelan, klik like-nya dulu. Subscribe juga biar kita bisa tumbuh bareng, dan tulis di komentar, lo sekarang lagi di tahap apa dalam perjalanan keuangan lo. Jadi gini, langkah pertama bukan tentang angka, tapi tentang arah. Lo harus punya tujuan yang jelas. Mau ngumpulin 10 juta buat dana darurat, mau 100 juta buat beli rumah pertama, mau 1 miliar buat kebebasan finansial. Tulisin, karena tanpa arah, duit lo bakal ngikutin hawa nafsu, bukan rencana. Dan itu yang bikin kebanyakan orang kejebak gaya hidup. Waktu awal gua nulis target, gua ngerasa konyol juga. 1 miliar, gila aja. Tapi gua tulis aja. Gua taruh di wallpaper HP, tiap pagi gua lihat, dan itu bikin otak gua mulai nyari cara, bukan alasan. Lo tahu nggak? Pikiran lo itu kayak GPS. Selama tujuannya jelas, dia bakal cari rute walaupun jalannya macet. Langkah kedua, otomatisin tabungan lo. Jangan kasih kesempatan buat diri lo mikir 2 kali. Begitu gajian, auto transfer langsung ke rekening lain yang gak lo sentuh. Waktu pertama kali gua lakuin ini, rasanya kayak nyiksa diri sendiri. Tapi setelah 3 bulan, gua mulai kebiasaan. Tiba-tiba, duit yang ngilang itu tumbuh pelan-pelan. Dan makin lama makin nagih. Masalahnya, kebanyakan orang gagal bukan karena nggak bisa nabung, tapi karena terlalu banyak alasan. Nanti aja deh bulan depan, sekarang lagi banyak kebutuhan. Padahal kalau lo nunggu momen sempurna, lo nggak bakal mulai. Gua dulu juga gitu, nunggu gaji naik dulu baru mau nabung, tapi waktu itu nggak pernah datang. Akhirnya gua mulai pas kondisi paling berantakan, dan itu justru bikin mental gua kuat. Langkah ketiga, pisahin antara duit lo dan duit gaya hidup lo. Jangan pernah simpan semuanya di satu rekening, karena kalau lo lihat saldo 5 juta, otak lo bakal bilang, wah masih aman nih. Padahal itu duit buat bayar kontrakan, listrik, sama tabungan. Jadi pisahin, 1 buat kebutuhan, 1 buat tabungan, 1 buat masa depan. Gampangin proses kontrolnya biar lo nggak tergoda. Gue dulu bikin rekening ketiga yang bahkan kartunya nggak gue ambil. Jadi tiap auto transfer masuk ke situ, udah nggak bisa diambil, nggak bisa disentuh. Kadang kalau gue butuh, gue malah mikir panjang dulu. Dan itu yang ngebentuk disiplin. Lo nggak bisa berharap tabungan tumbuh kalau aksesnya terlalu gampang. Ibarat diet, lo nggak bakal kurus kalau kulkas masih penuh jajanan. Nah, abis lo bisa pisahin duit, lo harus punya alasan kuat buat bertahan. Karena di tengah jalan, lo bakal capek. Lo bakal iri lihat temen lo liburan, beli barang baru, nongkrong tiap minggu. Dan lo bakal mikir, buat apa sih gua nahan diri begini? Tapi justru di situ ujiannya. Lo lagi bangun masa depan yang mereka belum kepikiran. Jadi tahan sebentar, sabar dikit. Nanti hasilnya lo yang senyum terakhir. Gue inget banget waktu pertama kali saldo tabungan gue tembus 10 juta. Rasanya bukan cuma senang, tapi tenang. Gue sadar ternyata bisa juga hidup tanpa drama finansial. Dari situ gue tambah semangat.
Gue bikin rencana tahunan, gue tulis semua sumber penghasilan, dan pelan-pelan mulai mikir bukan cuma nabung, tapi juga ngembangin uang. Lo harus tahu, nabung itu langkah awal, bukan akhir. Banyak orang berhenti di situ, padahal duit yang diam itu kalah sama inflasi. Jadi setelah lo punya tabungan aman, lo mesti belajar investasi. Tapi bukan langsung yang ribet atau nekat. Mulai dari yang lo paham, reksadana pasar uang, deposito, atau saham blue chip. Jangan kejar cuan instan, kejar kestabilan dulu. Waktu gue pertama kali belajar investasi, gue takut banget. Takut rugi, takut salah pilih. Tapi gue ingat prinsipnya. Risiko itu bukan buat dihindarin, tapi buat dipelajari. Gue mulai kecil, 200.000, terus pantau. Gue baca laporan keuangan, gue pelajarin. Lama-lama gue ngerti bahwa orang kaya bukan lebih jenius. Mereka cuma lebih sabar nunggu hasilnya matang. Satu hal yang sering orang lupa, kekayaan itu bukan soal nominal, tapi kebiasaan. Lu bisa dapat rejeki gede, tapi kalau kebiasaan lo masih boros, hasilnya tetap nol. Gue pernah ngalamin sendiri. Waktu dapat bonus gede, gue pikir gue pantas belanja besar. Tapi abis itu semua balik lagi ke nol. Dari situ gue belajar, kekayaan sejati bukan berapa yang lo dapat, tapi berapa yang bisa lo tahan. Makanya, mulai sekarang lo ubah mindset lo dari gue mau kaya jadi gue mau bertahan. Karena begitu lo bisa bertahan di level kecil, nanti waktu duit besar datang, lo udah siap. Gue sering lihat orang gagal, bukan karena nggak punya peluang, tapi karena mentalnya belum siap ngatur uang. Duit gede tanpa kontrol itu kayak bensin dituang ke api, meledak. Dan yang paling penting, jangan bandingin perjalanan lo sama orang lain. Semua orang punya waktu masing-masing. Gue butuh hampir 5 tahun buat ngelewatin angka 1 miliar, tapi setiap langkahnya punya cerita. Ada masa di mana gue cuma bisa makan mie instan, tapi ada juga masa di mana gue mulai belajar ngerasa cukup. Itu yang bikin prosesnya berarti bukan cuma hasil akhirnya. Ada satu momen yang gak bakal gue lupa. Waktu itu gue lagi di ATM, lihat saldo tabungan gue tembus 100 juta untuk pertama kalinya. Gue diam cukup lama, gak nyangka uang yang dulu cuma recehan akhirnya bisa segitu. Tapi yang lebih bikin haru bukan jumlahnya, tapi perjalanan yang ngebentuk mental gue sampai ke situ. Dari tiap penolakan, tiap rasa capek, semua berubah jadi bukti kalau usaha kecil itu beneran berarti. Tapi jangan salah, 100 juta bukan akhir. Justru itu titik di mana lo mulai belajar main di level baru. Lo udah paham gimana cara nabung. Sekarang waktunya lo bikin uang lo kerja buat lo. Di titik ini, gue mulai fokus ke penghasilan pasif. Gue belajar bikin aset digital, mulai jualan kecil-kecilan online, dan mulai ngerti bahwa sumber duit itu bisa datang dari arah yang gak lo sangka. Gue mulai dari hal remeh, jual template desain, e-book, bahkan nulis skrip kayak gini buat orang lain. Awalnya kecil banget, tapi tiap bulan naik dikit-dikit. Gue sadar, selama lo punya skill dan niat, dunia digital bisa jadi ladang emas. Lo cuma butuh satu hal, konsistensi. Karena di dunia ini, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan lama. Waktu pandemi datang, banyak orang panik. Tapi buat gue, itu jadi momen pembuktian. Semua tabungan dan investasi yang gue siapin sebelumnya beneran nolong. Gue nggak perlu panik, nggak perlu pinjem sana-sini. Gue bisa tetap tenang, bahkan bantu beberapa temen yang lagi susah. Di situ, gue baru sadar arti sebenarnya dari kata aman secara finansial. Lo bisa bantu tanpa ngerasa takut besok nggak makan. Lo mungkin mikir, ya gampang ngomong kalau udah punya duit. Tapi percaya deh, semua orang mulai dari titik nol yang beda. Yang nentuin hasilnya bukan seberapa tinggi start lo, tapi seberapa kuat lo tahan di lintasan. Gue bukan orang pintar, bukan juga dari keluarga kaya,
Tapi gue punya satu kebiasaan. Gue terus jalan bahkan waktu semangat udah habis. Dan itu yang bikin beda. Sekarang gue mau jujur, proses ini nggak selalu indah. Ada malam-malam di mana gue ngerasa bodoh karena nahan diri, padahal temen-temen pada enjoy hidup. Ada momen di mana gue pengen nyerah, pengen belanja cuma buat ngilangin stres. Tapi tiap kali lihat tujuan di depan mata, gue ingat kenapa gue mulai. Dan itu yang bikin gue balik lagi ke jalur. Kalau lo ngerasa capek sekarang, itu tandanya lo lagi di fase yang benar. Fase di mana hasil belum kelihatan, tapi perubahan udah mulai terjadi. Jangan berhenti, karena semua orang sukses pernah ngerasain titik yang sama. Ragu, capek, dan ngerasa sia-sia. Tapi mereka terus jalan, sampai hasilnya muncul tanpa peringatan. Lo cuma perlu sabar dikit lagi. Pelan-pelan, lo bakal sadar kalau ketenangan itu lebih mahal dari segalanya. Gue dulu pikir kaya itu soal mobil, jam, atau rumah gede. Tapi makin kesini, gue ngerti, kaya itu waktu lo bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Kaya itu waktu lo bisa nolak kerjaan yang gak lo suka tanpa takut lapar. Dan semua itu dimulai dari keputusan kecil buat nabung 100.000 pertama. Banyak orang ngerasa uang kecil gak ada artinya. Padahal justru dari situ lo bisa buktiin komitmen. Kalau lo belum bisa kelola 100.000 dengan benar, gimana nanti ngatur 100 juta? Gue selalu bilang ke teman-teman gue, bukan nominalnya yang penting, tapi arah lo. Lo lagi maju atau mundur? Karena hidup itu bukan lomba cepat, tapi lomba konsisten. Waktu gue capai 500.000 pertama, gue nggak ngerasa mau pamer. Gue justru ngerasa humble banget. Karena angka segitu bukan datang dari hoki, tapi dari ribuan keputusan kecil yang gue ambil tiap hari. Dari nahan beli kopi mahal, dari milih naik motor waktu orang lain naik mobil, dari belajar investasi tiap malam waktu temen lain nongkrong. Semua hal kecil itu akhirnya ngumpul jadi hasil besar. Dan lo tahu apa yang paling susah? Bukan nabungnya, tapi menjaga diri biar nggak balik ke gaya hidup lama. Lo harus ngerti, begitu duit lo naik, godaannya ikut naik. Orang mulai ngeliat lo beda, tawaran konsumtif mulai berdatangan, ego lo makin gede. Di titik ini, disiplin lo bakal diuji. Bisa nggak lo tetap rendah hati dan ingat perjuangan lo waktu dulu nol? Gue punya satu prinsip yang gue pegang sampai sekarang. Lo boleh naik level, tapi jangan lupa cara hidup di level bawah. Karena begitu lo lupa, lo bakal mulai nyia-nyiain hasil kerja keras lo sendiri. Gua tetap hidup sederhana, walau saldo gua udah gede. Gua masih makan di warteg, masih nyuci motor sendiri, karena buat gua itu bukan soal gaya, tapi identitas. Lo nggak harus hidup miskin buat ngerasa cukup, tapi lo juga nggak perlu boros buat ngerasa kaya. Hidup sederhana bukan berarti hidup susah, tapi hidup dengan sadar. Lo tahu mana yang lo butuhin, mana yang cuma lo pengen. Dan begitu lo bisa bedain itu, lo bakal ngerasa bebas banget. Bebas dari gengsi, dari perbandingan, dari drama hidup orang lain. Gue juga belajar satu hal penting. Kadang yang bikin lo nggak maju itu bukan kurangnya peluang, tapi lingkungan yang salah. Kalau lo nongkrong sama orang yang doyan ngeluh, ya lo bakal ikutan pesimis. Tapi kalau lo sering dengar cerita orang yang berjuang, otak lo bakal nyari cara, bukan alasan. Jadi pilih lingkungan lo kayak lo milih investasi, hati-hati tapi visioner. Sampai akhirnya gue ngerti satu hal sederhana. Perjalanan dari 0 ke 1 miliar bukan tentang uang, tapi tentang perubahan karakter. Lo jadi lebih sabar, lebih fokus, dan lebih bijak. Duit cuma efek sampingnya. Yang paling penting itu versi diri lo yang lo temuin di sepanjang jalan. Dan percaya deh, itu nilainya jauh lebih tinggi dari angka di rekening. Ada satu momen yang bikin gue sadar betapa pentingnya ngerti arah uang. Waktu itu, gue sempet ngerasa kayak udah pinter ngatur duit, tapi ternyata bocor halus. Beli barang kecil yang cuma 100.000, tapi sering akhirnya gede juga.
Dari situ gua belajar bikin money tracker sederhana. Setiap pengeluaran gua catat. Dan lo tahu apa yang paling nyebelin? Nemuin betapa banyak uang gua hilang buat hal-hal nggak penting. Nggak heran banyak orang kerja keras tapi tetap ngerasa miskin karena mereka nggak sadar kemana duitnya pergi. Gua dulu juga gitu. Begitu gajian, semua udah luntur aja gitu. Tapi waktu gua mulai sadar, gua mulai punya kontrol. Setiap transaksi jadi punya arti. Lo jadi ngerasa punya kuasa atas hidup lo sendiri. Dan itu rasanya nagih banget. Karena akhirnya, lo bukan korban uang, tapi pengendali. Setelah lo mulai bisa ngatur arus keluar, saatnya lo pikirin arus masuk. Gua selalu percaya, kalau lo cuma ngandelin satu sumber penghasilan, lo itu lagi jalan di atas tali. Sekali jatuh, abis semua. Jadi gua mulai cari side income yang bisa gua rawat pelan-pelan. Dari jualan kecil, freelancing, sampai bikin produk digital. Nggak instan, tapi satu-satu mulai tumbuh. Gua inget banget waktu dapat 300.000 pertama dari kerja sampingan. Kecil sih, tapi rasanya kayak nemu jalan baru. Itu bukan soal nominal, tapi soal bukti bahwa waktu lo bisa dipakai buat sesuatu yang berharga. Dari situ gua makin semangat. Gua atur waktu abis kerja buat belajar, bikin konten, ngerjain klien. Capek iya, tapi ada rasa puas yang beda banget. Lo harus ngerti satu hal, waktu lo itu aset paling mahal. Kalau lo habisin cuma buat hal yang gak nambah apa-apa, lo rugi besar. Orang sukses itu bukan yang kerja paling keras, tapi yang kerja paling cerdas. Gue nggak bilang lo harus resign, tapi lo mesti punya proyek kecil yang bisa tumbuh tanpa lo. Karena suatu hari, itu yang bisa jadi penyelamat. Dan kalau lo ngerasa hidup lo cuma gitu-gitu aja, mungkin karena lo masih main aman. Padahal, perkembangan itu cuma datang dari ketidaknyamanan. Lo nggak bakal naik level kalau lo terus di zona nyaman. Gue pernah juga takut gagal, takut dicibir, takut rugi. Tapi setelah dijalanin, ternyata gagal itu bukan akhir, malah jadi bahan bakar buat belajar. Gue mulai bikin sistem yang lebih rapi. Setiap dapat uang, gue bagi 3, kebutuhan, tabungan, dan investasi. Gue nggak mau lagi hidup asal. Dari situ hidup gue mulai tertata. Gue nggak panik tiap akhir bulan, karena semuanya udah punya tempatnya masing-masing. Lo nggak perlu kaya dulu buat ngerasain tenang. Lo cuma perlu disiplin ngatu yang lo punya sekarang. Yang bikin orang susah maju itu bukan karena nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya rencana. Mereka jalan tanpa peta. Padahal, bahkan kapal paling canggih pun butuh arah buat sampai tujuan. Jadi, mulai deh bikin peta keuangan lo sendiri. Tulis target, tulis langkah, evaluasi tiap bulan. Sekecil apapun kemajuannya, tetap rayain. Karena progres kecil itu bukti lo nggak diam di tempat. Gue juga belajar pentingnya ngerawat mental selama proses. Lo bisa punya strategi terbaik, tapi kalau mental lo rapuh, tetap tumbang juga. Jadi, tiap kali gue capek, gue kasih waktu buat diri gue istirahat. Gue jalan sore, denger musik, atau nongkrong sendiri sambil mikir. Karena kalau lo terus ngegas tanpa berhenti, lo bakal kehilangan arah tanpa sadar. Dan satu hal penting, jangan pernah malu mulai dari kecil. Dunia ini terlalu keras buat orang yang nunggu sempurna. Lo pikir orang sukses gak pernah malu? Mereka juga pernah diketawain, diremehin, bahkan dijatuhin. Tapi mereka terus jalan. Dan akhirnya, yang dulu ngetawain malah bingung gimana lo bisa sampai sejauh itu. Jadi santai aja, perjalanan lo fight, sekecil apapun langkahnya. Waktu gue nyentuh angka 700 juta, gue nggak langsung beli barang mahal. Gue malah makin kalem. Karena makin banyak duit, makin lo sadar kalau ketenangan nggak bisa dibeli. Gue lihat temen yang penghasilannya 2 kali lipat gue, tapi masih stres. Hidupnya sibuk ngejar status, bukan makna. Dari situ gue makin yakin, tujuan finansial sejati itu bukan cuma angka, tapi rasa tenang yang lo dapet dari hasil kerja keras lo sendiri.
Satu kebiasaan yang gue pegang sampai sekarang, hidup di bawah kemampuan. Kalau penghasilan gue naik, gaya hidup gue tetap. Karena kalau gaya hidup naik terus, lo nggak bakal pernah ngerasa cukup. Gue masih ingat kata mentor gue, kalau lo nggak bisa bahagia dengan 5 juta, lo juga nggak bakal bahagia dengan 50 juta. Dan itu bener banget. Bahagia itu skill, bukan hasil transferan. Tapi bukan berarti lo nggak boleh nikmatin hidup. Lo boleh banget reward diri lo, tapi lo harus punya aturan main. Gue biasa pakai rumus 80-10-10. 80% buat kebutuhan dan hidup normal, 10% buat tabungan, 10% buat kesenangan. Jadi lo nggak ngerasa kekurangan, tapi juga nggak kehilangan arah. Hidup tetap balance. Gue juga belajar bahwa perjalanan finansial itu nggak linear. Kadang lo maju, kadang lo mundur. Kadang investasi lo untung besar, kadang lo rugi. Tapi itu bagian dari proses. Selama lo nggak berhenti belajar, lo nggak kalah. Gue pernah kehilangan uang jutaan gara-gara salah pilih instrumen. Tapi dari situ gue ngerti satu hal. Pengalaman mahal itu tetap untung kalau lo dapat ilmunya. Sampai akhirnya, gue sadar bahwa 1 miliar itu bukan akhir dari perjalanan. Itu cuma angka simbolis yang ngasih lo kebebasan buat milih. Lo bisa kerja karena mau, bukan karena harus. Lo bisa bantu orang tanpa ngerasa kekurangan. Dan yang paling penting, lo punya ketenangan batin. Karena di ujung semua perjuangan ini, lo bakal ngerti. Yang lo cari bukan cuma duit, tapi kendali atas hidup lo sendiri. Lo tahu nggak, hal paling aneh setelah punya duit banyak itu bukan cara lo belanja, tapi cara lo mikir berubah. Dulu gue mikir uang itu buat dibelanjain, sekarang gue mikir uang itu buat dibiarin kerja. Gue jadi lebih selektif, bukan cuma mikirin harga, tapi nilai. Barang murah belum tentu hemat, barang mahal belum tentu boros. Yang penting, apa ini beneran bikin hidup gue naik level atau cuma buat kelihatan keren di mata orang lain? Gue juga mulai lebih hati-hati sama waktu, karena ternyata waktu jauh lebih mahal dari uang. Lo bisa cari duit lagi, tapi waktu yang lewat gak bakal balik. Jadi sekarang kalau ada orang ngajak kerja sama, gue selalu nanya, apakah ini worth waktu gue? Kalau enggak, gue tolak. Simple. Dulu gue takut kehilangan kesempatan, sekarang gue takut kehilangan fokus. Karena makin banyak pilihan, makin penting tahu mana yang gak perlu. Di titik ini, lo bakal sadar kalau hidup sederhana itu bukan soal miskin, tapi soal bebas. Lo gak perlu ngejar validasi siapapun, lo udah cukup dengan diri lo sendiri, dan itu priceless bro. Gue gak butuh orang kagum, gue cuma pengen tenang. Tenang karena gak ada utang, tenang karena bisa bantu orang tua, tenang karena tahu lo gak bohongin diri sendiri buat kelihatan kaya. Lo tahu kenapa banyak orang gak pernah ngerasa cukup? Karena mereka gak pernah punya momen buat berhenti dan bilang, gue udah lumayan. Semua pengen lebih, lebih, dan lebih. Gue juga dulu kayak gitu. Sampai akhirnya sadar, kalau lo gak punya batas, dunia bakal terus nyeret lo. Sekarang gue punya prinsip, kejar lebih tapi bukan buat pamer, buat punya pilihan hidup yang lebih luas. Itu baru kaya beneran. Gue ingat waktu pertama kali bantuin nyokap bayar rumah. Dia cuma nangis sambil bilang, akhirnya lo bisa hidup tenang. Dan di situ gue sadar, ternyata uang bisa jadi sumber kebahagiaan, asal arahnya benar. Lo nggak harus sombong buat nunjukin lo berhasil. Kadang cukup lo lihat orang tua senyum karena lo udah nggak nyusahin mereka. Itu nilainya nggak bisa diukur pakai nominal. Lo juga harus belajar satu hal penting. Nggak semua orang bakal senang lihat lo sukses. Waktu lo mulai naik, ada aja yang nyindir. Tapi cuek aja bro, lo nggak berhutang penjelasan ke siapapun. Fokus aja ke progres lo, karena yang ngerti perjuangan lo cuma lo sendiri. Jangan buang energi buat jelasin ke orang yang emang nggak mau ngerti. Gue pernah kehilangan teman karena hal ini. Dulu sering nongkrong bareng, tapi waktu gue mulai sibuk kerja, mereka bilang gue sombong. Padahal gue cuma lagi fokus ngebangun masa depan. Dan lo tahu apa yang paling lucu?
Sekarang mereka baru mulai ngelakuin hal yang sama. Hidup itu lucu bro, kadang lo dikatain dulu, baru disalutin belakangan. Jadi sabar aja, nanti waktu yang jawab. Satu hal yang gue syukuri dari perjalanan ini adalah gue jadi lebih peka. Dulu gue cuek sama sekitar. Tapi waktu lo udah pernah dari titik nol, lo bakal ngerti gimana rasanya susah. Jadi waktu punya lebih, lo nggak segan buat berbagi. Nggak harus besar. Kadang bantu orang kecil aja udah cukup bikin hati lega. Karena kebahagiaan itu nggak cuma dari punya, tapi juga dari bisa memberi. Tapi lo juga harus hati-hati. Jangan sampai derma jadi pelarian dari rasa bersalah. Gue pernah ngalamin fase di mana gue bantu orang cuma biar ngerasa baik. Tapi ternyata itu salah. Lo bantu bukan buat ninggiin diri, tapi buat nyambungin rejeki. Lo bukan pahlawan, lo cuma perantara. Dan begitu lo sadar itu, cara lo ngasih bakal berubah. Lo nggak lagi cari pujian, tapi ketenangan. Perjalanan finansial juga ngajarin gue soal kontrol diri. Lo nggak bisa ngatur uang kalau lo nggak bisa ngatur emosi. Kadang keputusan terburuk lahir waktu lo lagi marah, sedih atau panik. Gue pernah jual saham karena panik turun, dan nyesel berat waktu harganya naik lagi seminggu kemudian. Dari situ gue belajar, sabar itu mata uang paling kuat dalam dunia keuangan. Gue juga mulai ngerti pentingnya kesehatan. Percuma punya tabungan banyak kalau badan lo ambruk. Gue dulu kerja kayak mesin, tidur cuma 3 jam, makan sembarangan. Tapi begitu kena sakit, baru nyadar. Kesehatan itu modal utama buat nikmatin hasil kerja keras lo. Sekarang gue lebih seimbang. Kerja iya, tapi istirahat juga wajib. Karena uang bisa dicari, tapi tenaga nggak bisa diulang. Dan ini yang sering dilupain banyak orang. Lo boleh ambisius, tapi jangan rakus. Ambisi bikin lo maju, tapi rakus bikin lo buta arah. Gue dulu pengen punya semuanya, rumah, mobil, bisnis, investasi. Tapi akhirnya gue sadar, nggak semua harus dimiliki. Kadang cukup lo punya ketenangan. Karena kalau lo terus ngejar tanpa henti, lo bakal lupa caranya berhenti. Lo juga harus siap kehilangan untuk dapatin hal besar. Banyak yang pengen hasil tanpa mau ngelepas kenyamanan, tapi lo nggak bisa punya dua-duanya. Gue pernah ninggalin kerjaan tetap demi ngebangun bisnis gue sendiri. Berat banget, tapi sekarang gue ngerti, kalau lo nggak rela ngelepas hal kecil, lo nggak bakal pernah dapat hal besar. Sekarang, tiap kali gue lihat saldo gue, bukan rasa bangga yang muncul, tapi rasa tanggung jawab. Karena makin besar yang lo punya, makin besar juga amanahnya. Lo harus makin bijak, makin tenang, makin rendah hati. Jangan sampai kesuksesan bikin lo lupa caranya bersyukur. Karena begitu lo sombong, hidup bakal ngasih pelajaran cepet banget. Dan lo tahu, semua perjuangan ini akhirnya bikin gue sadar, 1 miliar itu bukan soal angka di rekening, tapi soal rasa cukup yang gak bisa dibeli. Lo udah gak dikuasain uang, lo yang nguasain uang. Lo udah gak ngejar status, lo ngejar makna. Dan di titik itu, hidup lo akhirnya beneran kaya. Bukan karena banyak harta, tapi karena lo punya arah, punya kendali, dan punya hati yang tenang. Kalau lo nanya ke gue sekarang, apa rahasia paling penting dari semua perjalanan ini? Jawabannya cuma satu, konsistensi. Bukan keberuntungan, bukan koneksi, tapi niat yang lo ulang tiap hari. Lo nggak perlu jenius buat bisa berubah. Lo cuma perlu satu hal, nggak nyerah waktu hasilnya belum kelihatan. Karena yang paling berat dari sukses itu bukan perjuangannya, tapi bertahan waktu lo belum dihargain siapa-siapa. Gue juga paham sekarang kenapa kebanyakan orang gagal di tengah jalan. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu sering riset ulang. Tiap bulan punya niat baru, tapi nggak pernah nyelesain yang lama. Lo nggak bakal nyampe tujuan kalau tiap kali capek, lo balik lagi ke titik nol. Sukses itu hasil dari ribuan langkah kecil yang nggak lo lihat, tapi lo terus jalanin, meskipun pelan. Kadang, lo bakal ngerasa sendirian, karena nggak banyak orang yang ngerti kenapa lo nahan diri.
Mereka bakal bilang lo pelit, terlalu serius, atau nggak enjoy hidup. Tapi biarin aja, di saat mereka sibuk nyenengin orang lain, lo lagi nyiapin pondasi buat hidup yang stabil. Dan suatu hari nanti, mereka bakal datang nanya, gimana caranya lo bisa tenang gitu? Dan lo cuma senyum karena lo tahu lo nggak nyuri waktu siapapun buat sampai ke sini. Gue juga mau bilang sesuatu yang jujur. Uang nggak bikin lo bahagia, tapi uang bikin lo punya pilihan. Lo bisa nolak hal yang lo benci, lo bisa nolong orang tanpa mikir panjang, lo bisa punya waktu buat hal-hal kecil yang dulu lo anggap mewah, kayak sarapan tanpa buru-buru, kayak nemenin orang tua ngobrol sore-sore. Dan di situ, lo bakal ngerasa, oh, ternyata ini yang disebut hidup tenang. Waktu gua mulai ngerti arti ketenangan itu, gua jadi lebih lega ngelepas hal-hal yang gak perlu. Gua gak perlu punya semuanya, cukup punya hal yang bener-bener gua butuhin. Lo gak perlu semua orang suka lo, cukup lo gak benci diri sendiri. Lo gak perlu kaya di mata dunia, cukup lo punya tabungan buat tidur tenang tiap malam. Karena di akhir hari, bukan angka yang lo cari, tapi rasa aman. Sekarang, setiap kali gua ketemu anak muda yang bilang, "Bang, gua pengen kaya," gua selalu bilang, kaya itu bonus, tapi disiplin itu kewajiban. Karena kalau lo udah punya disiplin, duit bakal datang sendiri. Tapi kalau lo cuma kejar duit tanpa disiplin, lo bakal balik lagi ke titik nol secepat lo dapetnya. Jadi, fokus dulu bangun karakternya, baru nanti hasilnya ngikut. Gue juga mau lo ingat satu hal, semua orang punya waktunya masing-masing. Jangan bandingin bab pertama lo sama bab 20 orang lain. Gue butuh 5 tahun buat sampai di titik ini, tapi bukan berarti lo harus sama. Ada yang cepat, ada yang lama. Nggak penting seberapa cepat lo sampai, yang penting lo nggak berhenti. Karena waktu yang lo butuhin bukan buat ngebut, tapi buat ngebentuk. Waktu gue ngeliat ke belakang, gue sadar perjalanan ini nggak cuma soal angka di rekening, tapi soal rasa percaya diri yang tumbuh dari nol. Dulu gue ngerasa kecil, sekarang gue tahu gue mampu. Dulu gue takut salah, sekarang gue tahu tiap salah itu pelajaran. Dan yang paling berharga dari semua ini bukan saldo, tapi versi diri gue yang akhirnya kuat, sabar, dan bisa ngatur hidupnya sendiri. Gue pengen lo ngerasain hal yang sama. Gue pengen lo ngerasain momen di mana lo buka rekening dan sadar lo bukan cuma nabung uang, tapi nabung martabat, nabung ketenangan, nabung pilihan hidup. Karena begitu lo punya kontrol atas uang lo, dunia rasanya lebih pelan. Lo nggak panik, lo nggak terburu-buru, lo cuma nikmatin hidup dengan damai. Dan kalau lo sekarang lagi mulai dari nol, jangan ngeremehin posisi lo. Nol itu titik paling kuat, karena dari situ lo cuma bisa naik. Jangan minder, jangan buru-buru. Mulai aja dulu dari 100.000, dari 20.000, dari apapun yang lo punya. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi keberanian lo buat mulai. Karena semua miliarder di dunia ini dulu juga pernah di posisi lo, nggak punya apa-apa kecuali niat. Setiap rupiah yang lo simpen hari ini bukan cuma angka, tapi bukti kalau lo peduli sama masa depan lo. Lo boleh lambat, tapi lo jalan. Lo boleh salah, tapi lo belajar. Lo boleh capek, tapi jangan berhenti. Karena tiap langkah kecil lo hari ini adalah alasan kenapa suatu hari nanti lo bakal berdiri tegak dan bilang, gue berhasil karena gue nggak nyerah. Dan percaya deh, waktu lo nyampe di titik itu, lo bakal lihat ke belakang sambil senyum. Semua malam begadang, semua rasa iri, semua hari pengen nyerah, semuanya ternyata worth it. Lo bakal sadar kalau 1 miliar itu cuma simbol. Yang sebenarnya lo kejar dari awal adalah kebebasan. Kebebasan buat milih, buat nolak, buat hidup tanpa takut besok kekurangan. Kalau lo sekarang lagi ngerasa hidup berat, anggap aja ini latihan. Semua orang kuat dulunya pernah lemah.
Semua orang tenang, dulunya pernah panik. Dan semua yang lo lihat hebat di luar sana, dulunya juga pernah bingung kayak lo sekarang. Tapi mereka nggak berhenti, jadi jangan berhenti juga. Karena lo nggak tahu, bisa jadi besok lo yang ganti berdiri di posisi mereka. Gue cuma pengen lo inget satu kalimat terakhir ini. Kekayaan sejati bukan waktu lo punya segalanya, tapi waktu lo nggak lagi takut kehilangan apapun. Karena lo tahu, lo bisa mulai lagi kapan aja, dari nol pun nggak masalah. Karena lo udah punya ilmunya, mentalnya, dan kebiasaan yang ngebentuk lo jadi kuat. Dan itu bro, nilainya jauh lebih mahal dari 1 miliar rupiah. Jadi, kalau lo ngerasa cerita ini bikin lo mikir ulang tentang cara lo ngatur uang, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar, lo mau mulai nabung dari berapa minggu ini. Siapa tahu dari langkah kecil itu, beberapa tahun lagi lo yang bakal bilang ke diri sendiri, gila, ternyata bisa juga ya. Karena setiap keberhasilan besar selalu mulai dari satu keputusan kecil yang lo ambil hari ini.